Halo cuy, gimana? Pada santuy kan? Oke, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Woman Hunting Masterwood. Liur Inggris mah ya. Wanita Memburu Hutan Pembantaian, tahun 2012. Film ini menceritakan tentang 5 orang wanita yang diburu di dalam hutan. Dan mereka juga harus menyelesaikan sebuah game agar bisa keluar dari hutan tersebut. Oke, daripada penasaran, jangan lupa siapkan 1 ember kopi, 1 pak udud, ambil tisu yang banyak, kita langsung ke ceritanya. Let's go! Film dibuka dengan 2 orang wanita, dan 1 wanita yang sangat seksoi aduhai sekali. Wanita ini bernama Karin, dan temannya bernama Yuki. Mereka berdua sedang berada di dalam hutan. Lalu ada pria misterius yang akan menembak mereka. Dan film pun dimulai. Di awal film terlihat Karin yang sedang rebahan, dengan posisi yang sudah siap tempur. Aduh, paling suka kalau posisi udah kayak gini cuy. Iya. Tidak lama datang suaminya. Di sini Karin bilang pada suaminya bahwa dia ingin sekali pergi untuk liburan. Tapi suaminya tidak bisa karena akhir-akhir ini dia banyak pekerjaan. Karin yang mendengarnya terlihat cemberut. Asli gemes lihat muka si Karin coy. Tapi suaminya berjanji setelah pekerjaannya selesai, dia akan mengajak Karin untuk pergi berlibur. Karin pun langsung senang. Dan sebagai hadiahnya, mereka pun langsung melakukan ritual pengencrotan. Wer takewer kewer, wik. Sat. Scene lalu berganti saat Karin sedang dikejar-kejar oleh pria misterius di dalam hutan. Dan ternyata itu hanyalah mimpi. Karin bilang pada suaminya bahwa dia bermimpi buruk, sedang dikejar-kejar oleh seorang pria di dalam hutan. Suaminya lalu memperlihatkan sebuah video seorang wanita yang sedang dikejar-kejar oleh seorang pria di dalam hutan. Dan saat tertangkap, si pria langsung ngegeprek wanita tersebut. Melihat video itu, Karin merasa bahwa mimpinya takut menjadi kenyataan. Dan pada akhirnya, mereka pun langsung melakukan ritual pengencrotan. Besok malamnya, terlihat Karin sedang bersama Yuki. Saat Karin sedang menelepon, tiba-tiba saja dia dibekap dari belakang. Saat terbangun, dia sudah berada di dalam hutan bersama Yuki. Karin dan Yuki semakin bingung karena pakaian mereka sudah diganti. Lalu mereka mendengar suara wanita yang sedang bicara. Tapi wanita itu bicara dari kejauhan menggunakan alat semacam speaker atau mic, naon lah pokoknya nama. Tiba-tiba datang 3 orang wanita menghampiri mereka berdua. Dan ternyata ketiga wanita ini juga diculik dan dibawa ke hutan. Ketiga wanita ini bernama Jumi, Roiko, dan Nami. Lalu suara wanita itu menyuruh mereka semua agar mengikuti sebuah game jika ingin keluar dari hutan ini. Nami lalu mengambil sebuah koper yang ada di belakang mereka. Koper itu berisi sebuah peta dan juga kertas. Jadi, mereka harus mengisi kertas itu dengan cap stempel. Dan lokasi cap itu ada di dalam peta. Mereka pun langsung pergi untuk menemukan cap itu agar mereka bisa cepat untuk pulang. Di tempat lain, wanita yang bicara pada mereka semua adalah dia. Wanita ini bernama Amayo. Dan pria tua ini bernama Gama. Dia adalah orang yang membuat game ini, hanya demi kesenangannya saja. Di sisi lain, terlihat Roiko yang sedang dikejar-kejar oleh pria misterius. Kita sebut saja pria ini Jetsu. Lalu datang 1 Jetsu lagi. Dan tanpa lama-lama, kedua Jetsu ini langsung saja mengirim si Roiko ke lobi.
Tidak lama, Karin datang. Dia langsung kaget melihat Royko yang sudah mati. Saat akan mendekati Royko, tiba-tiba datang si Zetsu, dan tanpa basa-basi langsung melakukan penggeprekan. Wer takewer kewer, wik 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 wik, cerot sat. Saat Karin akan dikirim ke lobi, tiba-tiba datang Yuki dan langsung memukul si Zetsu dengan kayu. Untung si Yuki datang. Kalau misal si Karin sudah mati, saya juga tidak akan melanjutkan ini film, cuy. Film ini kalau tidak ada si Karin ibaratkan tanpa air, cuy. Di sisi lain, terlihat Nami yang sedang bertarung dengan Zetsu. Dia pun dengan mudah mengalahkan si Zetsu. Sedangkan Karin dan Yuki melanjutkan perjalanannya lagi. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Zetsu yang lain sambil membawa senjata. Di sini si Yuki berniat akan melawan si Zetsu dan menyuruh Karin untuk pergi duluan. Karin pun dengan terpaksa harus pergi sendiri dan meninggalkan Yuki yang berjuang. Karin semakin sedih setelah dia mendengar suara tembakan, karena dia mengira bahwa si Yuki sudah ditembak oleh si Zetsu. Sore harinya, Karin melihat ada sebuah rumah. Dia pun langsung masuk ke dalam rumah itu. Tapi saat masuk, dia langsung kaget, karena ternyata di dalamnya ada si Zetsu. Si Zetsu yang melihat ada surabi basah yang legit, langsung saja melakukan ritual pengencrotan. Tapi belum juga selesai, tiba-tiba datang Nami dan langsung mematahkan leher si Zetsu. Singkat cerita, besok paginya mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Zetsu wanita. Nami lalu menyuruh Karin dan Jumi untuk pergi duluan. Di sini Nami pun bertarung dengan si Zetsu wanita, tapi dia kewalahan menghadapinya. Shin lalu berganti ke Karin dan Jumi. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba leher Jumi ditembak oleh panah asmara, yang membuat si Jumi langsung pergi ke lobi. Karin pun harus melanjutkannya seorang diri. Tapi dia malah dihadang oleh si Zetsu. Kalau si Zetsu sudah bertemu dengan si Karin, otomatis mereka langsung melakukan ritual pengencrotan. Mantap. Baru saja merasakan betapa enaknya surabi basah milik Karin, dia langsung ditembak oleh Zetsu wanita dengan panah asmara, tepat di mulutnya. Mangga mamam siata. Dan ternyata, si Zetsu wanita ini adalah si Yuki. Karin yang melihat Yuki langsung senang karena dia masih hidup. Tapi di sini Yuki bilang, tentu saja aku masih hidup, karena ini semua adalah rencanaku untuk membawamu ke hutan ini. Faktanya, si Yuki ini ternyata suka pada suami Karin, dan dia ingin merebutnya. Karin yang mendengarnya tidak percaya kalau sahabatnya sendiri tega berbuat seperti ini. Karena takut, Karin langsung kabur. Saat Yuki sedang mencarinya, dia langsung saja dipukul oleh Karin menggunakan kayu. Dan si Yuki pun auto tewas. Tapi Karin terlihat sangat menyesal atas perbuatannya itu. Singkat cerita, Karin kembali ke tempat Nami. Dia melihat Nami yang sedang duduk tak berdaya. Karin lalu membangunkan Nami. Mereka pun akhirnya bisa selamat. Ditambah lagi, mereka berhasil menemukan cap stempel. Dan film pun tamat. Ending yang sangat menggeprekan. Oke cuy, hikmah dari film ini bahwa orang jahat itu ada di sekitar kita, tidak kecuali teman kita sendiri. Oke, jangan lupa subrek, like, dan komen. Terima kasih. Ciao.